السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmatnya yang tak terhitung. Dan nikmat hari-hari ini kita diberi oleh Allah peluang untuk mampu menunaikan ibadah puasa, tinggal di bulan yang mulia, menjadi tamu Allah, dilipat gandakan pahala kita dengan semua ketentuan-ketentuan yang kita dengar, yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah mengenai bulan yang mulia ini. Artinya hari-hari ini kita sedang menjadi tamu Allah, karena itu kita dimanjakan. Sedikit amal perbuatan, besar pahalanya, karena kita sedang menjadi tamu Allah. Melakukan amalan sedikit ini begitu berlipat-lipat gandanya. Mari kemudian kita selalu mensyukuri nikmat ini agar Allah selalu menambah nikmatnya. Hari ini kita sudah sampai ke hari ke-15. Artinya sudah 15 hari kita menjadi tamu Allah. 15 hari kita telah diberi oleh Allah waktu dan peluang untuk melaksanakan ibadah terindah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah, dan kemudian Allah memberikan taufik dan inayahnya agar kita sampai tuntas selesai melaksanakan yang terbaik dalam mendekatkan diri pada Allah di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tanggal 15 Ramadan tidak pernah akan dilupakan oleh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan pecinta Ahlul Bait.
Karena di hari itu adalah keluarga Rasul, keluarga Al-Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra sedang dalam kondisi, dalam keadaan gembira karena tanggal 15 Ramadan adalah kelahiran anak pertama dari Fatimah Az-Zahra, dari Al-Imam Ali bin Abi Talib, dan cucu pertama dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tanggal 15 Ramadan adalah hari kelahiran Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam yang mendapatkan julukan Al-Mujtaba sebagai pemimpin penghuni surga, sebagai yang dicintai oleh Rasulullah. Dalam sabda-sabda Rasulullah yang mencintainya akan kucintai dan yang membencinya akan kubenci. Karena itu hari ini kita sedang membicarakan mengenai beliau. Selamat berbahagia, selamat bergembira menyambut hari kelahiran Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Kita sampaikan semua kegembiraan kita dan tahniah kita kepada Rasul, kepada Zahra, kepada Amirul Mukminin, kepada para a'immatul adhar, kepada sahibul asri wal zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Kemuliaan demi kemuliaan beliau miliki karena memang beliau lahir kemudian langsung bersama Rasul dan kepada ayah dan ibunya. Kali ini saya tidak akan membicarakan mengenai kemuliaan, mengenai akhlak, mengenai kedermawanan, mengenai semuanya. Biar kita hari ini saya cuma ingin membaca bagaimana Al-Imam Ja'far As-Sadiq mensifati Al-Imam Al-Hasan yang beliau riwayatkan dari ayahnya Al-Imam Al-Baqir, dan Imam Baqir meriwayatkan langsung dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana Imam Ali Zainal Abidin mensifati Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Al-Imam As-Sadiq beliau mengatakan begini, haddatsani abi an abihi alaihi salam. Beliau mendapatkan dari ayahnya Al-Imam Al-Baqir dan Imam Baqir dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Begini Imam Ali Zainal Abidin mensifati Al-Imam Al-Hasan. Biar hari ini kita murni membicarakan kemuliaan dari langsung dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kana a'badun nas fi zamanih. Beliau adalah orang yang paling ahli ibadah di zamannya. Kedua, wa azhadahum wa afdaluhum, orang yang paling zuhud dari semua manusia dan yang paling mulia. Ketiga, wa kana idza hajja masyian wa rubbama masya hafian. Beliau Imam Hasan kalau haji jalan kaki, enggak pakai kendaraan, dan kadang-kadang enggak pakai alas sandal sama sekali. Terus wa kana, keempat, idza dzakara al-maut baka, kalau mengingat kematian nangis. Terus yang keenam, wa idza dzakara al-qabra baka, kalau mengingat kuburan beliau nangis. Wa idza dzakara al-ba'tsa wan-nash baka, kalau beliau mengingat atau dzukira, diingatkan di hadapan beliau kematian, kuburan, dibangkitkan hari kiamat, baka, beliau menangis. Wa idza dzukira al-mamar 'ala as-sirat baka, begitu orang menyebutkan atau beliau mengingat kelak bagaimana akan melewati sirat, baka, beliau menangis. Wa idza dzakara al-'arda 'ala Allah syahiqa syahqatan yughsha 'alaiha, kalau sudah ingat bahwa kelak akan dihadapkan hisab di hadapan Allah, beliau pingsan salawatullahi alaihi, sampai dikhawatirkan keadaan beliau. Ini yang disifati oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Siapa sosok Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba? A'badun nas fi zamani. Tidak ada orang yang ahli ibadah seperti beliau. Bahkan dalam riwayat, dalam buku-buku yang ada ketika membicarakan mengenai keagungan beliau, ketika kita membicarakan yang disebut oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bahwa Imam Hasan adalah a'badun nas, sejarah menyebutkan beliau mulai wudu gemetar tangannya, wudu mau salat gemetar tangannya, pucat wajahnya. Ketika ditanya, kenapa ya benar Rasulullah, kenapa sampai begini ketika engkau wudu, ketika engkau pucat wajahmu, gemetar tanganmu, beliau mengatakan, haqqun ala kulli man waqafa baina
yadai rabbil arsh an yasfarra launuh wa tarta'id mafasiluh. Sangat layak siapa yang ingin menghadap kepada Allah untuk pucat mukanya dan gemetar tangannya menghadap Allah. Karena itu disebutkan, kana idza balagha babal masjid, kalau beliau ke masjid, sampai depan pintu masjid, rafa'a ra'sah, mengangkat kepalanya, wa yaqul, dan beliau berkata, ilahi dhaifuka bibabik. Allah, Tuhanku, tamumu ada depan pintumu. Ya muhsin qad atakal musi. Wahai zat yang semua kebaikan ada, yang memberikan semua kebaikan, telah datang yang selalu melakukan kejelekan di hadapanmu. Fatajawaz biqabihi ma indi, maka ampunilah semua kejelekan-kejelekan yang ada padaku. Bijamili ma indaka ya karim, dengan kemuliaan yang semua keindahan yang ada padamu. Ini ibadah beliau. Karena pasti penerus Rasulullah memiliki ibadah-ibadah Rasulullah. Begini para imam, begini Imam Sajjad, begini Imam Ali, dan semuanya a'badun nas fi zamani. Bagaimana tidak, mereka lah yang paling kenal Allah. Karena manusia tidak akan menyembah Allah sebenarnya yang tidak mengenal Allah. Orang itu lebih mampu beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan begitu setinggi-tinggi arti ibadah ketika kenal Allah. Yang tidak kenal Allah nggak mungkin akan beribadah. Coba, ayyuhal ikhwah wal akhawat, kita renungkan sedikit, saya keluar. Coba ketika kita membaca surat Fatihah, dalam setiap salat kita yang diwajibkan untuk kita baca, kita dikenalkan dulu oleh Allah. Siapa Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah. Apa sifatnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa dia Allah? Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Kemudian diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenali Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Dia Allah yang memiliki kelak di hari semua. Setelah kita dikenalkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, baru kita layak untuk berkhitab dan menyembahnya. Baru kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Karena itu manusia-manusia yang kenal Allah, mereka lah yang akan lebih penuh ibadahnya di hadapan Allah. Ibadah dengan arti yang sebenarnya. Ibadah dengan arti yang sebenarnya, yang memiliki nilai dan memiliki kemanisan rasa ibadah. Ini yang disifati oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, bahwa beliau adalah a'badun nas fi zamani. Terus azhaduhum wa afdaluhum, sifat keduanya yang paling zuhud. Apa arti zuhud? Zuhud itu artinya bukan, sering kita keliru mengartikan zuhud. Kita anggap zuhud orang yang nggak punya apa-apa, orang yang meninggalkan dunia. Kalau memang dia tidak punya, dia nggak meninggalkan, memang dia kadang nggak punya. Tetapi zuhud itu adalah yang dia tidak. Imam Ali pernah menggambarkan begini. Zuhud itu adalah dalam satu ayat, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Zuhud itu ialah kamu tidak akan menyesal apa yang luput darimu urusan dunia, dan kamu juga tidak terlalu gembira ketika dunia itu ada padamu. Dia cuma di luar, bukan di hati. Zuhud itu artinya orang yang memiliki, tapi dia tidak terganggu apa yang dimiliki. Itulah Imam Ali pernah memberikan definisi zuhud sangat-sangat indah sekali, yang diriwayatkan beliau pernah mengatakan begini, laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakinna zuhda an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan artinya kamu nggak punya sesuatu, tetapi zuhud itu artinya kamu nggak dimiliki oleh sesuatu, kamu nggak dikuasai. Kamu bisa memiliki dunia sekaya apapun, tapi kamu nggak dimiliki oleh dunia. Kamu yang memiliki, itu zuhud. Imam Hasan azhaduhum, padahal Imam Hasan memiliki semuanya. Orang setiap datang ke rumahnya akan mendapatkan jamuan yang mewah, akan mendapatkan hadiah yang banyak, akan mendapatkan semua. Beliau punya semuanya ini. Tetapi beliau meletakkan dunia itu bukan di hati, di luar hatinya. Beliau yang memilikinya. Ini arti zuhud. Kan masih ingat? Sering kita ingatkan ini. Artinya, maaf, sering kita sebutkan di hari-hari kelahiran beliau.
ketika kita mengingat Imam Hasan. Pernah ada satu peristiwa yang indah, tidak apa-apa kalau kita ulangi lagi. Bukankah Imam Hasan pernah tampil dengan bajunya yang mewah, dengan kendaraannya dabah farihah yang mewah, yang mahal. Ketika beliau jalan, bisa kita bayangkan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba syabihi Rasulullah, yang wajahnya mirip Rasulullah, kemudian berjalan dengan baju yang mewah dan semuanya. Tiba-tiba ada seorang Yahudi, bajunya compang-camping, dan dia sedang meminta-minta sesuatu. Ketika melihat Al-Imam Hasan dengan ketampanannya, dengan kudanya yang mewah, dengan pakaiannya, orang itu memberhentikan. Sebentar, wahai cucu Muhammad. Aku mendengar datukmu Muhammad berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Datukmu berkata, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Tetapi wahai cucu Muhammad, lihatlah kondisimu dan kondisiku. Kamu dan semua yang kamu miliki ini, kamu telah di surga. Sementara aku yang kafir, aku gak di surga, di penjara bahkan, dalam semua kemiskinan. Imam Hasan senyum, beliau mengatakan, sadaqa jaddi Rasulullah. Begini yang diriwayatkan pada beliau. Benar yang diungkapkan Rasul, ayah datukku, bahwa dunia penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Tapi ini artinya, ini perlunya kita memahami hadis Rasulullah melalui yang paling mengenal siapa Rasulullah. Wahai akhal Yahud, kata Imam Hasan, benar datukku Muhammad ketika mengatakan dunia adalah penjara mukmin dan surga. Apa yang kumiliki semua dengan kemewahan, dengan apa yang indah ini, kalau nanti dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan kelak di surga, aku menganggap semua yang kumiliki ini adalah aku masih di penjara, tidak ada kenikmatan. Kalau saya bandingkan dengan yang Allah akan siapkan untuk orang mukmin di surga. Dan semua kecompang-campingan dan kemiskinan seorang kafir yang gak menyembah Allah dan semuanya, ini kalau melihat apa yang akan dia dapatkan di neraka, maka apapun kondisi kemiskinannya di dunia, dia masih di surga dibandingkan kelak di sana. Azhaduhum, Imam Hasan orang yang paling zuhud menurut Imam Ali Zainal Abidin. Tapi begini, zuhud memiliki beliau, membantu sana, mengeluarkan uangnya, menjamu orang makan dan semuanya. Ini semua yang menunjukkan kemuliaan yang ada pada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang paling zuhud, paling afdal, mengingat mati, nangis, mengingat kuburan, menangis. Artinya apa? Bukankah beliau sayyidu syababi ahlil jannah? Beliau pemimpin, bukan cuma jaminan masuk surga, tapi beliau dapat jaminan langsung. Beliau adalah pemimpin semua penghuni surga. Tetapi pemimpin penghuni surga menangisi ketika ingat mati, nangis ketika ingat kuburan, nangis ketika ingat lewat sirat, nangis ketika ingat dihadapkan kelak di hadapan Allah, bahkan sempat pingsan beliau. Menunjukkan pelajaran yang paling penting bagi kita, jangan pernah melupakan akhirat. Karena itu salah satu ungkapan beliau yang indah yang perlu kita kaji adalah begini. Beliau pernah memberi nasihat pada seseorang. Beliau berkata, wa'lam ayyuhar rajul annahu la yadhurruka ma fataka minad dunya wa asabaka min syadaidiha idza dhafirta bil akhirah. Wahai seseorang, tahuilah sebenarnya tidak merugikan kamu kalau kamu kehilangan semua urusan dunia ini. Dan tidak akan membahayakan kamu kalau kamu sedang menggeluti semua cobaan dunia ini, kalau kamu tetap mendapatkan kenikmatan akhirat. Terus, wa ma yanfa'uka ma asabta minad dunya idza haramtal akhirah. Apa yang akan engkau peroleh keuntungan kalau kamu memiliki semua kenikmatan dunia, tetapi engkau enggak mendapatkan kenikmatan akhirat? Zuhud, tapi selalu mengingat Allah, mengingat akhirat. Ini pelajaran. Pelajaran ketika kita mengingat sayyidu syababi ahlil jannah, menangisi menangisi kematian, kuburan dan semuanya. Tidakkah kemudian kita tergugah? Kita yang tidak pernah ada berjaminan sama sekali, kita yang belum tahu apa akhir nasib kita.
husnul khatimah, su'ul khatimah belum di tangan kita. Kita belum tahu apa akhirnya. Kemudian kelak apa di akhirat. Apakah amal-amalan kita yang masih banyak kadang-kadang ingin pamrih, ingin dipuji orang bukan untuk Allah. Kemudian masih banyak dosa-dosa yang kita sembunyikan. Apakah kita kemudian merasa aman, nggak pernah memikirkan kematian, kuburan dan semuanya. Sementara sayyidu syababi ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Ini pelajaran di hari kelahiran beliau, bahwa beliau dengan semua kemuliaannya, beliau nggak pernah melupakan hari-hari akhir kelak. Ini yang harus ada pada kita, bahwa apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini, jangan pernah melupakan akhirat. Bukan kita mengatakan, ya nggak apa-apa, saya sengsara, saya miskin, saya terodolimi. Enggak. Kamu harus bangkit supaya jangan sengsara. Kamu harus membela dirimu supaya enggak menjadi terzalimi. Tetapi artinya apapun yang kita hadapi, jangan sampai dunia yang kita hadapi ini menjadikan kita korbankan akhirat kita. Yang benar adalah korbankan semua dunia demi akhirat. Ada kata-kata indah dari Imam yang ingin saya baca di tempat ini, dalam kesempatan ini. Selain tadi itu mengenai kalau kamu kehilangan semua urusan dunia, selagi kamu masih mendapatkan keuntungan akhirat, kamu nggak mendapatkan bahaya sama sekali. Ada ungkapan yang hampir, qala rajulun lil Hasan alaihi salam. Ada seorang berkata kepada Imam Hasan, inni akhaful maut. Aku ini takut mati ya Imam. Faqala alaihi salam, dzaka annaka akharta malak. Walau qaddamtahu lasarraka an talhaqa bih. Aku takut mati wahai Imam. Kata Imam, iya, karena kamu mengakhirkan hartamu. Artinya karena kamu simpan hartamu, karena kamu terlalu sayang sama hartamu. Kalau hartamu sudah kamu infakkan di jalannya, jalan Allah, pasti kamu senang untuk menyusul ketemu dengan pahala-pahala harta yang kamu keluarkan tadi. Artinya apa? Orang ketika mati itu yang akan menyelamatkan dia kan amal perbuatannya. Dan salah satu yang paling besar adalah sedekah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, sallallahu alaihi wa alihi, diriwayatkan, beliau pernah bersabda, al-mu'min fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kalau orang mukmin ini dalam naungan sedekahnya. Karena itu kita melihat ada beberapa ayat Al-Quran yang ketika Allah menggambarkan ketika mau diambil jiwanya, mau diambil jiwanya, artinya ketika mau mati, dia diminta kepada Allah, undurkan aku sedikit ya Allah, fa asaddaq, karena aku ingin bersedekah. Imam Hasan ketika ditanya, kenapa orang aku takut mati? Ya karena kamu akhirkan hartamu, kamu cuma simpan di sini. Coba kamu hartamu telah kamu investkan ke sana, kamu tidak takut, kamu ingin cepat ketemu dengan pahala harta yang pernah kamu luarkan itu. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, jadi mengenang Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, mengenang Imam Hasan dengan semua kedermawanannya, kesabarannya, ibadahnya, zuhudnya, semua yang ada dalam sejarah beliau itu adalah pelajaran bagi kita. Bahwa kita yang mengatakan cinta pada beliau, mengikuti beliau, perlu kita mengkaji biografi beliau ini, kemudian mulai sedikit demi sedikit mohon taufik pada Allah untuk agar mampu mengamalkan. Dari hari-hari milad atau hari-hari syahadah, hari-hari wafat, kemudian para a'immah kita mengingatkan kita, dan para ulama dan maraji kita mengingatkan kita, besarkan hari-hari besar ini. Tujuannya adalah semacam itu, agar kita lebih mengenal mereka, lebih mencintai mereka, lebih mampu meniru mereka. Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, kekasih Rasulullah, sebagai pemimpin penghuni surga, dan itulah sifat-sifat mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ketika mensifati pamannya Al-Imam Al-Hasan, beliau menyaksikan langsung. Pertama yang beliau ungkapkan adalah a'badu, yang paling ahli ibadah di zamannya. Karena tidak ada nilainya orang memiliki ilmu, memiliki segala macam, kalau hubungan ibadahnya kepada Allah tidak. Al-Imam Al-Hasan yang pertama disifati oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, a'baduhum, oleh yang paling ahli ibadah. Karena itu sebelum saya akhiri
Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat bergembira. Ayo selalu kita hidupkan hari-hari yang berkaitan dengan manusia-manusia pilihan Allah ini. Dari Sayyidil Wujud Muhammad, dari Zahra, dari para a'immah. Kemudian kita kaji biografi mereka, kita baca kata-kata indah mereka, kemudian baru kita mengikuti apa yang mereka inginkan dari kita, agar benar-benar kita kelak bisa ketemu dengan mereka. Agar benar-benar ketika kita mengatakan tawassul kita kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, ya Aba Muhammad, ya Ibn Rasulillah, dengan semua tawassul, agar kemudian ketika kita mengatakan ya wajihan indallah, ishfa' lana indallah, wahai yang memiliki kedudukan di sisi Allah, berilah kami syafaat. Benar-benar mereka telah melihat kita, telah usaha semampu kita, telah usaha untuk mampu meneladani mereka dalam kehidupan kita. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat berbahagia, selamat bergembira. Semoga Allah terima semua amal saleh kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.